Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat penonton setia Gilang Galunggung yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Video kali ini menceritakan tentang pengalaman dari seseorang. Nah, ini cocok banget ya buat yang suka daki gunung ya. Ini videonya kali ini ya menceritakan tentang pengalaman di sebuah gunung pada saat mendaki. Yang penasaran seperti apa videonya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung. Berikut kisahnya. Oke teman-teman, seorang narasumber kita yang bernama Indra ya, dari Solo, Jawa Tengah. Semula Indra ini nggak percaya akan adanya tahayul, baik itu jin, hantu, dan lain sebagainya. Jadi Indra ini nggak percaya ya sama sekali hal-hal gaib. Dan dia adalah mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas yang ada di kota Solo ya. Jadi pada Kamis itu Indra, Wiwik, Endang, dan Yudi ceritanya ingin menaklukkan Gunung Lawu nih teman-teman. Jadi puncak yang ada di ketinggian 3.256 mdpl berada di perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi mereka berempat tiba di base camp di salah satu kawasan Taman Mangu pada saat jam 2 siang. Mas, hati-hati ya mas. Ini hari Kamis, malam Jumat lagi. Kalau mau naik, izin dulu sama Mbak Rekso Gunung Lawu. Biar perjalanan selamat dan gak ada gangguan. Itu salah satu pesan dari warga sekitar ya, kepada Indra dan juga ketiga temannya. Tapi si Indra ini nggak menggubris pesan yang disampaikan oleh warga yang tadi teman-teman. Dia lebih memilih mengabaikan dan sambil minum teh hangat ya, sambil dalam hatinya itu dia bicara, ngomong apa sih, sambil kayak ngeledek gitu ya, ngomong apa sih. Jadi malam itu hanya mereka berempat ini yang mendaki Gunung Lawu yang dikaitkan dengan Mak Lampir, tokoh makhluk halus yang sempat membuat heboh yang ditayangkan di drama radio dan juga film. Hujan deras, angin kencang, nggak membuat mereka berempat ini patah semangat nih untuk terus naik ke puncak Gunung Lawu teman-teman. Jadi Indra ini jalan paling depan meninggalkan teman-temannya dengan cepat dan terengah-engah biar sampai langsung ke puncak Gunung Lawu nih teman-teman. Jadi ada temennya Indra sambil berucap, "Woi Indra, tungguin teman-teman lu." Jadi Indra ini ya karena semangatnya membara ya, ingin cepat naik ke Gunung Lawu. Jadi ketiga temannya ini ditinggalin sama Indra. Dia pokoknya cepet ayo, jalan-jalan cepet biar kita sampai puncak. Cemen nih, cemen, nggak ada semangatnya. Dibalikin lagi sama si Indra ke teman-temannya. Ya buat teman-teman dimanapun sama pendakian itu kita nggak boleh ninggalin teman ya. Walaupun fisik kita masih kuat, teman-teman kita nih harus tetap kita jaga, kita jalan bareng-bareng. Jadi biar sama-sama enak nih. Kalau diantara teman-teman kita misalkan ada yang sakit, ada yang nggak kuat, terus kita tinggalin, itu bahaya banget teman-teman. Bahaya buat teman-teman kita yang kita tinggalin ini. Kalau misalkan dia sendiri, dia butuh pertolongan, nggak ada yang nolongin, itu gimana? Bisa hilang juga nyawa seseorang ya nggak? Oke lanjut. Jadi jarak Indra dan ketiga temennya ini semakin jauh nih. Indra nggak peduli dengan rasa sombongnya, dia ninggalin temen-temennya begitu aja dengan obsesinya yang ingin cepat sampai ke puncak Gunung Lawu. Tapi bukannya menuju ke arah puncak, Indra melangkahkan kakinya ke tempat yang salah. Jadi jalur ini salah. Jadi jalur ini mengarahkan ke tempat lain, tempat yang selama ini dikenal dengan kerajaan jin ya. Dan itu yang disebut dengan pasar setan. Pasar yang paling ditakuti dan dihindari oleh semua pendaki Gunung Lawu. Pasar setan juga dikenal sebagai tempat pertemuan para bangsa lelembut santero Gunung Lawu. Di tempat itulah para jin dan setan-setan lainnya melakukan transaksi layaknya jual beli di pasar. Dan malam itu Indra benar-benar berada di dalam lingkungan pasar setan itu. Ya yang dia lihat
Indra melihat bahwa di pasar itu banyak sekali orang melakukan transaksi jual beli. Selayaknya kita berada di dalam pasar yang benar-benar pasar ya. Dan Indra pun tampak kebingungan. Teman-teman saya pada kemana nih? Yang tiga ini. Kok cuma saya doang sendirian? Ya gimana nggak sendirian ya? Karena si Indra ini dengan sombongnya dan meninggalkan teman-temannya ini, biar dia pengen sampai puncak ini duluan. Jadi Indra ini inisiatif buat mencari teman-temannya dan keluar dari pasar ini. Tapi entah kenapa Indra ini itu selalu muter-muter aja, balik lagi ke tempat yang awal dia ini masuk pertama kali. Jadi dia muter lagi ke pintu keluar, tembusnya di situ-situ juga. Dia makin bingung, makin capek ya, karena beberapa kali dia melintasi area pasar tapi nggak nemu jalan keluarnya. Jadi orang-orang yang dia temui di pasar itu seolah-olah dia nggak melihat dan nggak mendengar suara dari Indra ini. Dan seketika Indra ini berpikir, jangan-jangan saya ada di dalam pasar setan. Dia dengan keringat dingin ya, muka pucat, keringat dingin. Dia berpikir bahwa dia, ya ini yang dinamakan pasar setan. Yang orang-orang bilang ya, dan warga tadi yang bilang ya, bahwa kita ini sebenarnya harus izin dulu. Ya bisa dibilang izin ke sesepuhnya lah ya, sesepuh Gunung Lawu lah. Biar perjalanan kita lancar dan gak ada gangguan sama sekali. Dan Indra ini baru sadar, ketika sadar, dia udah ada di dalam kamar di rumah sakit di kota Solo. Jadi kepalanya masih terasa berat, pusing ya, karena dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit karena nggak sadarkan diri. Jadi Indra ini nggak sadarkan diri, itu udah selama 5 hari. Selama 5 hari ini dia nggak sadarkan diri karena terjebak di area Gunung Lawu ya, yang kita sebut dengan sebutan pasar setan. Dan beruntungnya lagi, teman-teman dari Indra ini yang ketiga tadi ya, itu menemukan Indra sudah terpingsan dan terjatuh di salah satu area di Gunung Lawu. Dan memang itu jalurnya berbeda. Jadi firasat dari teman-temannya ini benar. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama Indra. Tiba-tiba suaranya hilang, nggak ada di kontak juga, nggak jawab ya. Dan akhirnya ketiga teman itu menemukan Indra sudah jatuh pingsan. Ini kalau nggak ditemuin sama teman-temannya, mungkin ya Indra udah meninggal. Dan keluarganya juga ya udah menangisi kepergian dari Indra pasti. Jadi kisah mistis tentang keberadaan pasar setan di Gunung Lawu ini itu sebenarnya udah terkenal cerita misterinya oleh seluruh pendaki dan juga warga di sekitar situ. Jadi Gunung Lawu ini gunung yang terletak di antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini memang banyak sekali menyimpan kisah-kisah horor di dalamnya. Jadi pasar setan di Gunung Lawu ini memang cerita horor yang paling terkenal yang ada di Gunung Lawu. Mungkin hampir di semua gunung ya, paling terkenal ini dengan sebutan pasar setan. Jadi yang ya jalur yang paling dihindari oleh semua pendaki yang akan mendaki Gunung Lawu. Maka buat teman-teman, kalau kita misalkan ke Gunung Lawu itu ya jangan saling meninggalkan ya. Tetap izin dengan warga setempat dan para sesepuh di sana ya. Ya semoga perjalanannya lancar sampai puncak Gunung Lawu. Dan dikutip dari sebuah jurnal yang berjudul Mitos-mitos Gunung Lawu. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Dan mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika, karena bukan hanya manusia aja yang hidup di dunia. Betul teman-teman. Dan melainkan ada makhluk lain dari dimensi lain yang mengisi kehidupan di dunia. Dan salah satunya adalah pasar setan di Gunung Lawu. Jadi keberadaan pasar setan ini berwujud itu seperti bebatuan, dan kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya pada malam Jumat. Terkadang para pendaki dan warga setempat itu merasakan kalau misalkan sedang ada terjadi transaksi di pasar setan tersebut. Bahkan nggak jarang ya, pendaki dan juga masyarakat di situ diajak bertransaksi di pasar setan tersebut, teman-teman. Pasar setan di Gunung Lawu ini
itu wujudnya nggak kasat mata. Tetapi pendaki dan masyarakat itu bisa merasakan, bahkan mendengar suara-suara orang bertransaksi di pasar itu. Ya, merasa ada suara-suara keramaian seperti di dalam pasar. Posisi pasar setan ini itu berada di jalur pendakian dari Candi Ceto. Dan pasar setan ini diyakini berada di kawasan Gunung Lawu, di jalur Candi Ceto yang terkenal cukup terjal dan sulit untuk dilalui oleh para pendaki dan juga orang-orang di sekitarnya. Karena tertutup kabut, licin, dan ya itu disebut dengan jalur yang memang sangat sulit, teman-teman. Jalurnya terjal, berkabut, licin, dan disitulah para pendaki dan juga warga sekitar meyakini bahwa pasar setan itu berada di jalur tersebut, yaitu jalur Candi Ceto. Ada banyak cekungan yang membuat para pendaki ini tersesat dan bingung pada saat memilih arah untuk sampai ke puncak Gunung Lawu. Pasar setan sebenarnya merupakan sebuah sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, di tempat itulah para pendaki mendengar suara-suara riuh, suara-suara keramaian, ya layaknya seperti di dalam pasar ya. Di dalam pasar ya banyak orang yang transaksi lah, jual beli segala macem. Jadi suara-suara itu sering sekali didengar oleh para pendaki, apalagi pada saat malam hari, khususnya di hari Jumat. Ya, di tempat itulah para pendaki sering sekali mendengar keriuhan atau suara-suara gemuruh ya, suara-suara keramaian seperti layaknya di dalam pasar. Banyak sekali orang-orang yang bertransaksi, dan ya keramaian di dalam pasar seperti apa sih? Seperti itulah suara dari pasar setan ini yang ada di Gunung Lawu. Dan bahkan ada juga yang menawarkan barang-barang jualan mereka nih untuk terjadinya transaksi jual beli. Dan konon jika mendengar suara itu, kita wajib membuang salah satu barang yang kita punya. Ya selayaknya transaksi jual beli di dalam pasar. Itu sebuah cerita yang saya ambil dari pengalaman seseorang ya, dari Mas Indra, yang muncul di sebuah artikel gimana adanya pasar setan di dalam Gunung Lawu, yaitu tepatnya di jalur pendakian Candi Ceto. Ya, buat teman-teman yang ingin mendaki di area kawasan Gunung Lawu, hati-hati, selalu berdoa ya, dan juga izin kepada sesepuh di situ biar kita bisa lancar perjalanannya menuju puncak Gunung Lawu. Ya mungkin itu sebagian kisah dari seseorang ya yang saya ceritakan di video kali ini. Mungkin teman-teman juga punya kisah-kisah yang sama seperti kisahnya dari Mas Indra ini ya. Yang ingin kirim-kirim cerita juga bisa, kita juga support ya. Kita masih nunggu cerita-cerita dari teman-teman semua yang ingin saya bawakan di video selanjutnya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.